Perkenalkan, nama saya Siti Husnul Jamiah, NIM 202103039, mahasiswa dari Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Dalam video kali ini, saya akan melakukan penyuluhan kesehatan di rumah sakit, tugas dari dosen Ibu Dian Ekawati SKM MKes, mata kuliah penyuluhan kesehatan rumah sakit. Judul penyuluhan kali ini yaitu bahaya malaria. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada keluarga pasien mengenai bahaya dari penyakit malaria, agar keluarga dari pasien yang terkena penyakit malaria dapat meningkatkan kewaspadaannya terhadap penyakit malaria. Permisi Kak, saya Siti Husnul Jamiah. Jika berkenan, saya ingin melakukan penyuluhan bahaya malaria kepada kakak sebagai keluarga pasien yang terkena penyakit malaria. Apa bisa? Boleh, silahkan. Iya, terima kasih Kak. Tapi sebelumnya ini ada brosur yang kakak bisa lihat yang nantinya saya akan jelaskan Kak. Tapi sebelumnya apakah mungkin kakak sudah tahu ya apa itu penyakit malaria? Yang saya tahu dari penyakit malaria itu disebabkan karena gigitan nyamuk. Iya betul Kak, jadi lebih tepatnya malaria ini Kak adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium Kak, yang disebarkan oleh gigitan nyamuk bernama Anopheles betina. Nah, penyakit malaria sendiri ini adalah penyakit yang rawan di daerah tropis dan subtropis Kak. Contohnya itu di negara kita ya, di Indonesia yang daerah tropis. Di Indonesia sendiri ini yang rawan terhadap penyakit malaria ini ada di bagian timur Indonesia Kak, yaitu ada contohnya NTT, Maluku, dan juga Papua. Tetapi kita yang tidak tinggal di bagian timur Indonesia juga ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa mendapatkan penyakit malaria Kak, karena habitat utama perkembangbiakan nyamuk ini yaitu pada air payau Kak, yaitu air asin yang dekat dengan persawahan dan rawa-rawa Kak. Selanjutnya Kak, kakak bisa lihat di brosur yaitu gambar dari nyamuk Anopheles. Nah, ciri-cirinya yaitu saat hinggap di kulit manusia Kak, posisi nyamuk Anopheles biasanya miring sekitar 45 derajat Kak, atau dia menungging. Nah, berbeda dengan nyamuk kebanyakan Kak, dan warna nyamuk Anopheles juga biasanya berwarna kekuning-kuningan. Nah, selanjutnya waktu menggigitnya itu dimulai dari senja, dan masa paling aktif nyamuk Anopheles dalam menggigit manusia yaitu antara tengah malam sampai pagi hari. Kemudian tempat perkembangbiak nyamuk Anopheles itu paling banyak ditemukan itu di air terbuka dengan vegetasi atau tumbuhan seperti sawah, rawa, sungai, serta genangan air sisa hujan. Nah, saya juga memberitahukan bahwa ketika kakak melihat genangan air dengan jentik nyamuk yang mengembang dengan posisi horizontal atau mengikuti permukaan air, bisa saja itu diperkirakan adalah jentik nyamuk Anopheles Kak. Selanjutnya, bagaimana cara penularannya, yaitu ketika nyamuk Anopheles menggigit penderita malaria, parasit yang ada pada dalam tubuh penderita ini akan berpindah pada nyamuk dan akan berkembang biak. Nah, setelah 7-14 hari, ketika nyamuk ini menggigit lagi ke orang yang sehat, parasit yang ada pada nyamuk akan ditularkan lagi ke orang yang sehat. Nah, parasit yang ada dalam tubuh orang yang sehat ini akan berkembang biak dan akan menyerang sel-sel darah merah pada orang yang sehat ini. Nah, dalam kurun waktu kurang lebih 12 hari, orang tersebut juga akan bisa menderita penyakit malaria. Selanjutnya kakak bisa lihat pada brosur gejala-gejala ketika kita menderita penyakit malaria, yaitu bisa demam menggigil secara berkala, disertai dengan sakit kepala, dan juga badan terasa lemah, tidak nafsu makan, mual sampai muntah-muntah, kejang-kejang, dan mata berwarna kuning Kak. Nah, atau kakak bisa segera hubungi dokter atau datang ke rumah sakit ketika demam tinggi setelah mengunjungi daerah dengan risiko penyakit malaria yang tinggi, yang tadi saya sebut di awal ya Kak, yaitu di bagian timur Indonesia. Selanjutnya Kak, cara pencegahannya itu kita bisa lihat pada brosur, itu tergantung ya bagaimana cara pola hidup kita, yaitu tidur di tempat tidur yang berkelambu, pakai lotion anti serangga, pasang kawat baja di setiap ventilasi ruangan, dan kita juga bisa rajin-rajin membersihkan pekarangan rumah, baik itu di luar ataupun juga di dalam rumah, dan juga tidak menggantung pakaian di belakang pintu.
Nah, itu bisa mengundang nyamuk-nyamuk untuk bersarang pada pakaian. Dan juga ketika kakak mempunyai kandang ternak, alangkah lebih baiknya kita jauhkan kandangnya dari rumah kak. Ataupun memang kita mempunyai kandang dekat rumah, tapi kita harus rajin-rajin membersihkan. Oke kak, selanjutnya yaitu cara pengobatannya ya. Pengobatan malaria dilakukan dengan pemberian obat anti malaria untuk membunuh parasit. Jenis dan jangka waktu pemberian obat tergantung pada jenis parasit yang menyerang, tingkat keparahan gejala, dan kondisi pasien. Nah, untuk menangani malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum, WHO membuat suatu regimen kombinasi obat yang disebut dengan Artemisinin Based Combination Therapies atau ACT. Nah, obat ini diberikan setidaknya selama 3 hari pada penderita dewasa dan anak-anak, sementara untuk ibu hamil di trimester pertama, obat yang diberikan adalah Pilkina, ditambah dengan Clindamycin selama 7 hari. Nah, untuk penanganan malaria karena infeksi Plasmodium vivax, nah dapat diberikan kombinasi obat ACT atau obat kloroquine. Selain itu, guna mencegah kekambuhan malaria jenis ini, dokter dapat menambahkan obat Primaquine. Nah, untuk malaria yang parah, pasien akan dirawat di rumah sakit dan diberikan obat melalui suntikan. Nah, setidaknya selama 24 jam pertama, selanjutnya obat dapat diganti menjadi tablet. Baik kak, itu tadi yang bisa saya jelaskan. Kalaupun ada yang kurang dimengerti atau kurang jelas, kakak bisa tanyakan kepada saya. Apa sih bedanya malaria dengan demam berdarah? Oh iya kak. Nah, walaupun malaria dengan demam berdarah ini sama-sama disebabkan oleh gigitan nyamuk, tetapi ini cukup berbeda ya kak. Yaitu kalau malaria penyakit disebabkan oleh infeksi parasit Plasmodium. Nah, sedangkan demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue kak. Nah, selanjutnya jenis nyamuk pembawa parasit ini pun berbeda, yaitu malaria disebabkan oleh nyamuk Anopheles yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu Anopheles betina kak ya. Nah, selain itu juga sedangkan nyamuk penyebab demam berdarah adalah nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, nyamuk ini biasa aktif pada siang hari dan berkembang biak di kubangan air bersih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada. Apa yang harus dilakukan jika ingin bepergian ke daerah yang rawan penyakit malaria? Iya kak, yang bisa kita lakukan yaitu kita terlebih dahulu itu konsultasikan dulu ke dokter kak. Nah, dokter nanti dapat memberikan obat yang diminum untuk mencegah terjadinya malaria. Nah, obat tersebut harus diminum selama 4 hingga 8 minggu. Nah, kemudian diminum seminggu sebelum pergi ke daerah tersebut sampai 4 minggu setelah pulang. Apa ada lagi kak? Nah, sudah itu saja. Oh iya kak, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat untuk kakak dan keluarga, dan semoga keluarga kakak tadi yang terkena penyakit malaria bisa segera sembuh ya kak. Terima kasih.